Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ikatan kristal ionik yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Fitria Darmi, rekan saya bernama Hilyanada Putri, Mimi Vitasari, dan Tialja Mirayantika. Berikut pembahasan mengenai ikatan kristal ionik. A. Pengertian kristal ionik. Kristal ionik adalah kristal yang terdiri dari ion terikat bersama oleh daya tarik elektrostatisnya. Contoh dari ikatan kristal tersebut adalah 1. Alkali halida, 2. Kalium fluorida, 3. Kalium klorida, 4. Kalium bromida, 5. Kalium iodida, 6. Natrium klorida, 7. Kombinasi dari natrium, cesium, rubidium, atau ion litium dengan ion fluorida, bronida, dan klorida, dan iodida. Ikatan ionik terbentuk dari ion positif dan negatif, yaitu kation plus dan anion negatif. Hal ini sesuai dengan hukum Coulomb. Ikatan ionik dihasilkan dari gaya elektrostatik dari muatan ion yang berbeda, sehingga gaya yang timbul dalam ikatannya sangat kuat. Yang salah satu sifat dari ikatan ionik adalah membentuk padatan atau kristal, sehingga dapat dikatakan bahwa kristal ionik dibentuk dari ion-ion yang berkaitan secara ionik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mimi Vitasari. Dua struktur kristal yang sama ditemukan mempunyai ikatan ionik, seperti natrium klorida dan cesium klorida. Untuk sebagian besar unsur, proses pelepasan atau penambatan elektron adalah proses endotermik atau membutuhkan energi. Ini berarti bahwa ion adalah kurang stabil dibanding atom yang bermuatan. Senyawa yang memiliki derajat paling tinggi dalam ikatan ionik adalah yang terbentuk oleh reaksi antara unsur kali dan halogen. Contohnya, Na+ ditambah Cl- sehingga menghasilkan NaCl. Ikatan ionik atau heteropolar merupakan bentuk ikatan yang paling sederhana. Hal ini terjadi antara elemen-elemen elektropositif dan elektronegatif. Suatu bentuk sederhana dari ikatan ionik adalah ikatan antara ion sodium positif dan ion negatif klorin dalam sodium klorida. Ikatan ionik atau ikatan heteropolar terjadi ketika elektron dipindahkan dari atom yang lebih elektropositif atau ionisasi rendah ke atom yang lebih elektronegatif atau afinitas elektro tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tialja Mirayantika. Baik, selanjutnya yaitu yang B, pembentukan kristal ionik. Maaf. Energi ikatan ion-ion penyusun kristal ionik dinyatakan dengan energi Kisi yang didefinisikan sebagai perubahan entalpi atau perubahan panas yang terjadi ketika 1 mol kristal padat dibentuk dari ion gasnya. Nah, misalnya energi Kisi NaCl adalah perubahan entalpi delta H0 ketika ion Na+ dan ion Cl- dalam fasa gas bergabung untuk membentuk 1 mol NaCl. Yang selanjutnya yaitu C, sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama yaitu daya hantar listrik. Padatan senyawa ion tidak dapat menghantar listrik karena partikel-partikel penyusunnya yang bermuatan ion tidak dapat bergerak.
dalam keadaan leburan atau ion-ion dapat bergerak secara bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang selanjutnya titik leleh dan titik didih. Diperlukannya energi termal yang besar untuk memisahkan ion-ion yang terikat erat dalam kisi mengakibatkan titik leleh dan titik didih senyawa ion menjadi tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hilyua Nada Putri. Baiklah, selanjutnya kekerasan. Pada umumnya, senyawa ion bersifat keras. Permukaan kristalnya tidak mudah digoreskan karena ion-ion terikat erat dalam kisi sehingga sukar bergerak dari kedudukannya. Kemudian kegetasan. Kebanyakan senyawa ion bersifat getas atau prickly. Adanya distorsi mengakibatkan terjadinya tolak-menolak antar ion-ion yang bermuatan sama. Selanjutnya, kelarutan. Pada umumnya, senyawa ion mudah larut dalam pelarut polar, tetapi tidak dalam pelarut nonpolar. Nah, berikut adalah tipe-tipe struktur kristal ionik. Yang pertama, tipe kristal garam dapur. Bilangan koordinasinya yaitu 6,6, contoh senyawanya yaitu LiCl, NaCl, KBr, RBl, AgCl, dan sebagainya. Calcium klorida. Calcium klorida yaitu bilangan koordinasinya 8,8. Contohnya CsCl, CsBr, CsI, CuZn. Kemudian sphalerite. Bilangan koordinasinya yaitu 4,4. Contohnya ZnS, CdC, CdS, HGS, CuCl, GaP. Fluoride. Bilangan koordinasinya yaitu 8,4. Contohnya CaF, CrF, CdF, ZrO, UO2. Rutil. Bilangan koordinasinya yaitu 6,3. Contohnya TiO2, SNO2, RuO2, NiF2. Kemudian kadmium iodida. Bilangan koordinasinya yaitu 6,3. Contohnya CdL, COI, Mg dalam Mg kali OH, kemudian rhenium oksida. Bilangan koordinasinya yaitu 6,2. Contohnya ReO, ReO2, WO2, SeO2. Perovskite. Bilangan koordinasinya yaitu 6,2. Contohnya CaTiO, BaTiO, dan SrTiO. Berikut gambar tipe struktur kristal ionik. Gambar tipe kristal ionik yaitu yang pertama ada ANaCl. Yang NaCl terdapat pada gambar A, CsCl terdapat pada gambar B, ZnS terdapat pada gambar C, CaF2 terdapat pada gambar D, BaTiO3 terdapat pada gambar E, dan Al2O3 terdapat pada gambar F. Baik, demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi yang mendengarkan. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.